Kalian tahu nggak bahwa di dunia ini itu ada orang yang bisa melihat tanpa melakukan apa-apa dan ada juga yang benar-benar mengamati secara detail. Melihat sesuatu jauh ke depan dan lebih dalam. Ada orang yang kayak pelukis, ilmuwan, inventor atau penemu, arsitek, pemusik, dan dia tuh bisa menguasai hampir semua bidang yang mungkin kita bisa bayangkan. Serba bisa lah intinya. Kira-kira siapa dia ya? Bisa nggak ya kita jadi seperti dirinya yang multi talent? Selamat datang di Mind of Giants. Di acara Rabu pagi ini, kita mau bahas satu tokoh yang menarik banget, yang dia bisa dikatakan sebagai jenius, yang mungkin ada sesuatu dari dirinya yang bisa kita contoh, yang bisa kita terapin di kehidupan kita, supaya kita bisa jadi jenius juga. Siapa tokohnya? Ya, namanya itu adalah Leonardo da Vinci. Dia bukan jenius itu yang lahir dengan bakat ya, tapi dia sebenarnya jenius yang gak pernah berhenti bertanya. Jadi Leonardo da Vinci ini adalah orang yang punya curiosity tinggi atau rasa keingintahuan yang sangat tinggi. Kita coba bahas gimana caranya rasa keingintahuan itu bisa berpengaruh ke multitalentanya dari Leonardo da Vinci. Nah, Leonardo da Vinci itu lahir di desa kecil di luar Florence tahun 1452. Dia anak seorang notaris kaya dan petani, jadi status sosialnya memang sebenarnya nggak terlalu tinggi, tapi justru punya kebebasan yang langka dibandingkan orang-orang di sekitarnya. Daripada ngikutin jejak ayahnya yang seorang notaris dan juga petani, dia itu bebas buat menjelajahi dunia sekitarnya. Dia bebas untuk punya kebiasaan yang beda dari orang lain, yaitu dia bebas untuk menjelajahi dunia di sekitarnya. Kita mungkin pernah mikir kalau Leonardo da Vinci ini adalah orang yang sekolah formal, tapi ternyata kenyataannya itu enggak. Dia ternyata tidak sekolah formal kayak anak bangsawan lain. Pikirannya itu enggak terikat sama aturan yang kuno, enggak saklek lah, lebih out of the box. Dia itu belajar keingintahuannya itu langsung dari pengamatan. Dia perhatiin gimana air mengalir, dia perhatiin gimana sayap burung, dia perhatiin gimana awan bergerak. Jadi menurutnya itu buku terbaik itu bukan yang ditulis itu, tapi apa yang dilakukan oleh orang lain dan alam itu sendiri. Jadi dia lebih banyak memperhatikan keadaan sekitarnya. Jadi Leonardo da Vinci itu lebih banyak mementingkan waktunya untuk melihat keadaan sekitar. Dia hidup di era Renaissance, di mana ada kebangkitan seni dan ilmu pengetahuan. Beruntung juga karena da Vinci punya pemikiran out of the box, dia nggak misahin keduanya. Jadi buat dia keindahan seni dan kebenaran sains itu sebenarnya bisa disatukan. Walaupun kalau pemikiran zaman sekarang ya lebih banyak memisahkan ya. Makanya kita lebih banyak fokus ke cuma satu bidang aja, antara sains atau seni. Nah, Leonardo da Vinci itu ngajarin kita kalau pemahaman sejati kita atas ilmu pengetahuan itu dasarnya itu penggabungan dari banyak sekali hal. Bukan hanya dari spesialisasi sempit aja, bukan hanya dari hal yang sebenarnya kita tahu aja. Jadi harus punya pikiran yang terbuka untuk menerima segala bidang ilmunya. Nah, gagasan inti dari Leonardo da Vinci ini bisa kita rangkum jadi beberapa kata aja sebenarnya, yaitu rasa keingintahuan. Rasa ingin tahu ini yang mungkin gak pernah padam ya. Ini bukan sekedar nanya, tapi sebuah cara hidup yang disebut sebagai saper vedere atau tahu cara untuk melihat. Kita coba bayangin hidup di masanya Leonardo da Vinci. Kita duduk bareng sama dia. Dia nggak cuma melukis saja, dia nggak melihat sesuatu dari sisi luarnya. Mungkin dia pengen lihat guratan-guratan ototnya, mengetahui bagian-bagian dalam dari apa yang dilukisnya, sarafnya, ototnya, tulangnya, dan sebagainya. Tentunya, keingintahuan ini bukan berarti Da Vinci juga pengen jadi dokter, tapi dia mungkin pengen improving lukisannya jadi lebih bagus, lebih otentik, dan lebih dekat dengan kenyataan. Jadi, seni yang dilakukan oleh Da Vinci itu bikin ada rasa dalam karyanya, tapi sains dalam pikiran Da Vinci itu bikin dia lebih dekat dari realita. Jadi, karena dia membuka dirinya atas segala ilmu pengetahuan, karyanya itu jadi nyambung satu dengan yang lainnya. Jadi ilmu pengetahuannya itu saling menopang buat jadi sesuatu yang bagus dan lebih baik. Cara berpikirnya itu holistik ya. Dia lihat alam semesta itu kayak satu sistem yang besar yang saling nyambung satu dengan yang lain. Nah, pengetahuan itu adalah benang merahnya antara satu hal dengan hal yang lain. Ini pikiran yang menarik banget. Terus panjang lebar ini intinya pelajaran praktis yang bisa kita ambil itu ya, kalau di zaman serba
serba digital sekarang yang semuanya tuh serba spesialisasi, kita itu terpisahkan atas bidang-bidang yang berbeda-beda, terus kita cuma fokus pada satu bidang aja, kita itu kadang terjebak di satu kotak aja, dan kita kadang melupakan hal yang lain. Sekali-kali kita coba untuk keluar dari kotak itu, kita mulai ngelihat bidang yang di luar kita. Mungkin kita orang yang suka banget seni, kita coba untuk agak pindah dulu di ilmu sosial mungkin, atau di bahasa, supaya kita tuh juga menikmati apa yang dinamakan sebagai ilmu pengetahuan, dan kita nggak hidup di menara gading ya, kita nggak merasa benar sendiri, dan kita merasa seru karena kan kita bisa dapetin insight-insight baru di luar apa yang sudah kita ketahui gitu. Nah, cara melihat Da Vinci kayak gini, semuanya secara holistik ini bisa kita terapin itu dengan cara yang tadi ya, kita ngelihat segala sesuatu itu saling nyambung, saling berkaitan. Nah, kita bisa juga mikirin ya, kalau Da Vinci itu hidup hari ini, kira-kira apa yang bakal dia pikirin. Mungkin dia bakal tanyain gimana cara kerja AI, cara pakai ChatGPT dan lain sebagainya. Dan mungkin kita bisa ngelihat ChatGPT yang berbeda dibandingkan yang bisa kita manfaatkan sekarang. Tapi intinya, Da Vinci bikin kita tidak egois, tidak mikirin diri kita sendiri, tidak berpikir bahwa bidang ilmu kita, profesi kita, apapun keahlian kita itu yang paling baik lah. Karena tetap ada bidang ilmu lain yang mungkin tidak kita ketahui, dan kalau kita pelajari itu kita bisa merasakan sesuatu yang luar biasa dibandingkan apa yang sudah kita ketahui hari ini. Intinya sih tetap terbuka sama hal-hal yang baru, tetap terbuka sama pengetahuan baru. Kalau kalian merasa informasi ini menarik juga, kalian bisa tulis di kolom komentar, kira-kira kalau kalian bisa punya bakat seperti Da Vinci, kalian mau ngapain? Mungkin kalian bisa melukis, bisa jualan, terus bisa invest di saham. Jadi kalian bisa kaya, pinter, terus jago ngelukis juga, atau gimana? Kalian boleh tulis di kolom komentar pikiran kalian seperti apa. Dan terima kasih udah nonton episode Mind of Giants kali ini. Di episode selanjutnya mungkin kita mau bahas tokoh-tokoh yang lain di minggu depannya. Jangan lupa like, komen, dan juga subscribe karena kita upload tiap hari dengan acara-acara yang beda-beda juga tiap harinya, setiap jam 7. Jadi sebelum ketinggalan, kalian bisa subscribe. Dan terima kasih sudah menonton video ini, dan sampai jumpa di episode selanjutnya. Jalan Samurai membutuhkan dukunganmu untuk terus tumbuh dan berkarya. Bantu kami menghadirkan lebih banyak konten bermanfaat dengan cara subscribe dan ikuti semua media sosial kami. Dukung langsung melalui Saweria dengan berdonasi di saweria.co/jalansamurai. Juga beli produk digital kami di link.id/Jalan Samurai. Setiap dukunganmu akan berkontribusi pada peningkatan kualitas konten dan perluasan dampak edukatif kami. Terima kasih atas partisipasimu. Semoga menjadi amal jariah yang terus mengalir.